Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya akan mereview artikel. Saya tidak akan mengembalikan tulisannya, tapi perhatikan aja di rekaman ini ya. Kalau di komentar tertulis agak lama soalnya. Jadi langsung aja lah Anda perhatikan yang saya sebutkan, oke? Kita mulai dari pertama si apa ini? Eh, Anwar. Sebagian sudah ada yang saya komentari sebenarnya. Ini Saudara Anwar Soleh Nasution. Fungsi keutamaan Masjid Istiqlal di desa bergot bagi anak-anak dalam belajar ilmu agama. Ini kok datar sekali gitu. Fungsi keutamaan masjid itu biasa itu. Masjid itu sebagai lembaga pendidikan. Gak ada yang unik. Kan saya katakan judul kurang menarik. Bukankah masjid memang sudah bisa belajar agama? Kecuali ada yang unik, misalnya ada belajar kitab kuning di sana. Kan? Ada rutin setiap subuh, misalnya ada pengajian untuk orang tua, sehingga nanti kasusnya disebut sebagai lembaga pendidikan untuk orang dewasa. Ini pernah juga ditulis oleh mahasiswa saya di Pasca juga. Ada satu masjid di kampungnya itu setiap subuh untuk orang tua. Maka itu pendidikan orang dewasa. Jadi unik dia kan. Membedakan dia dari masjid-masjid lain. Ya, kalau ini kan biasa aja. Jadi saya kira ini terlalu datar ya. Begitu juga ini abstrak. Abstrak itu ada tujuan, ada metode, ada hasil. Tujuan itu coba buat tiga item. Ini mengetahui bagaimana minat belajar. Malah minat belajar yang diminta. Padahal tadi judulnya fungsi keutamaan. Di sini dibilang minat belajar. Kalau dari judulnya seharusnya untuk menganalisis fungsi masjid dan keutamaan masjid gitu kan. Tapi apa signifikansinya itu dibahas gitu. Jadi ini terus terang aja ini bagi saya ini apanya artikelnya masih jauh ini. Dan rasanya belum pernah kita bahas ini ya dalam diskusi. Apa benar ini yang diteliti minat? Kenapa beda dengan judul lah? Ini juga komentar saya. Lalu di pendahuluan, kemarin juga saya sampaikan, pendahuluan itu isinya, nah, ini coba lihat. Pendahuluan saudara, satu pun tak ada referensi. Jadi lu ngapain ini? Cuma cerita-cerita aja, seperti ceramah, nggak jelas. Jadi seharusnya paragraf pertama menceritakan tentang apa yang terjadi di masjid itu, apa keunikannya kalau memang keunikan, atau ada masalahnya. Lalu kemukakan riset orang lain terkait itu. Maka pasti ada kutipan kan, baru kita jelaskan apa tujuannya, lalu kemudian apa urgensinya. Lagi-lagi di sini tidak nampak. Metode penelitian juga tidak jelas. Siapa yang diwawancarai? Tak jelas. Bagaimana cara mengumpulkan informasinya? Nggak jelas. Nah, ini juga masih manual. Seharusnya pakai macam referensi seperti Mendeley, Cotero, dan sebagainya. Banyak sekali ya, Pak. Lalu analisis datanya bagaimana? Tak jelas. Hasil penelitian, coba lihat ini. Makanya karena tidak jelas tadi tujuan, maka tak jelas di bawah. Kalau minat tadi dikatakan minat, mana minat? Seharusnya minat minat gitu kan. Ini kok larinya jadwal, kok jadinya kegiatan gitu. Nah, ini jadwal apa ini? Anak-anak yang ada di desa Bargot tidak ada unsur paksaan. Adapun materi, ini materi apa? Nggak jelas. Ini apakah MDA, TPA, atau apa gitu. Anak usia berapa gitu. Orang tua, anak-anak kecil, SD, SMP, tak ada kejelasan. Bingung saya lihat ini. Jadi saya tidak bisa memberikan rekomendasi ya, tapi untuk sekedar nanti diserahkan kepada bu dosennya. Kalau ini saya tidak belum rekomendasi ini ya, saudara Anwar. Uh, Harusnya anda ganti betul ini, tata betul lah. Munculnya ke sejarah. Tadi nggak ada di tujuan. Jadi poin-poin yang ada di dalam hasil penelitian ini seharusnya menjadi tujuan penelitian. Kalau mau sejarah tadi seharusnya kan mengambil sejarah, ya kan? Apalagi mengungkapkan pola pendidikan yang ada di masjid tersebut, apalagi yang ketiga. Jadi ada tiga. Oh, sejarah bukan sejarah. Ini entah kemana-mana ceritanya kan. Lagi-lagi tak satu pun kutipan. Coba lihat. Tak ada kutipan wawancara. Padahal kalau hasil penelitian itu pasti ada hasil wawancara, pasti ada observasi gitu. Tak ada satu pun. Lalu pembahasan, diskusi. Pembahasan itu yang dibahas itu adalah temuan penelitian. Nah, kalau tadi saudara katakan sejarah, coba sejarahnya cuma dua paragraf. Mana analisis sejarahnya, diskusi sejarahnya?
Ya, sejarah itu mesti pakai referensi. Nah, penutup juga begitu. Peneliti itu juga seharusnya menjawab tujuan penelitian. Jadi saya ini belum belum bisa di apa, belum bisa disubmit sebenarnya. Terus berjuang lagi yang memungkinkan gitu. Karena kalaupun ini disubmit, apalagi sempat diterima, kacau betul isinya. Ya. Masa hasil penelitian tak ada kutipan, pembahasan juga satu pun tak ada kutipan. Itu mustahil itu ya. Nah, silakan di apa lagi nanti uh, pada waktu 2-3 hari ini untuk memperbaikinya jika mungkin kan, jika tidak ya gimana lagi itu. Wallahu alam begini ya. Berikutnya saudara uh, Bari. Ini ya Muhammad Bari. Mahmudi, tradisi mendoa pusaro di negari Guguk kayu tanam sebagai media. Apa makna media? Apa makna media? Apa betul tradisi itu sebagai media? Nah, jadi harus jelas pula apanya, istilah yang digunakan. Apa makna media? Apakah media tradisi itu? Ini seharusnya orang pendidikan tahu persis ya makna media. Saya kira bukan media ini. Kalaupun iya, misalnya nilai karakter, katakanlah nilai-nilai karakter dalam nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi mendoa Posaro atau tradisi mendoa Posaro di negara Guatemala sebagai apa ya, penguatan karakter apa misalnya, penguatan karakter agama dan budaya kan, atau apa namanya, akulturasi apa ya, sinergisitas kah atau apa gitu agak antara agama dengan pendidikan. Ya, sekira memang bagusnya paling yang lebih apanya gitu ya, nilai-nilai pendidikan dalam tradisi mendoa Pusaro di Nagari Gugua. Nah, jadi kalau nilai ya, dan di sini di abstrak saudara bilang ada nilai gitu. Jadi nggak jelas. Kalau ini kan ini juga saya sebutkan nilai-nilai pendidikan dalam tradisi mendoa. Nilai pendidikan itu aja langsung pendidikan aja lah. Islamnya kadang benar nggak ini? Nanti diuraikan. Mungkin ada yang religiusnya, ada yang lain. Tidak mesti Islam ya. Saya kira di pendidikan boleh. Sama juga di pendahuluan, sama dengan catatan saya. Berkali-kali saya katakan, paragraf pertama itu menjelaskan apa yang terjadi di lapangan. Bukan tradisi dipahami, apa ini pengantar ini. Ini kata pengantar, tidak perlu kata pengantar di pendahuluan. Tidak ada juga penelitian yang relevan. Tidak juga jelas apa tujuannya. Aduh, sulit sekali ya. Sulit sekali mengikuti apa yang saya sampaikan. Gimana? Metode boleh observasi, ini juga siapa informannya, tokoh adat, oke. Dengan menggunakan apa menentukannya, tekniknya apa? Biasanya menggunakan teknik snowball sampling. Nah, jelaskan yaitu apa snowball sampling atau teknik apa. Lalu bagaimana analisis datanya? Ini oke kan, ini kan cara mengumpulkan data, dokumentasi, wawancara, observasi. Lalu cara menganalisis datanya dengan melalui apa? Langkah-langkah apa? Ini cukup sebenarnya 2 paragraf. Tak perlu ada pengertian-pengertian. Ngapain pengertian-pengertian? Kita langsung aja. Nah, apa ini? Penelitian menggunakan literatur. Oke, studi literatur dilakukan dengan menelusuri buku-buku sumber historis. Apa benar? Apa historisnya? Kalau memang iya, kamu sebutkan. Yang primernya apa? Sekundernya apa? Jelas-jelas. Bukan lagi mengutip si Maskur. Di sini cuma kita langsung apa metodenya, apa sumber primernya, bukan lagi teori-teori di sini ya. Hasil mendoa. Sama juga saya katakan harus ada kutipan. Kalau hasil itu ada kutipan. Kapan, tanggal berapa, siapa yang diwawancarai. Ini Zulmida, kapan diwawancarai. Tidak ada seperti ini cara menulis. Ya, berarti ada mana, tahun berapa, kapan diwawancara ini. Harus jelas ya. Dan ingat bagaimana cara menulis kutipan. Kalau dia cuma 2-3 baris, langsung aja lah. Ngapain dibuat paragraf baru? Langsung aja. Tapi kalau 5 baris, lebih 4 baris biasanya. Ini masih 4 baris ini.
Nah, saya ini kan, lupa 5 baris baru dia paragraf baru. Lalu itu tadi harus jelas butir-butir tujuannya. Kalau 3 butir tujuan, maka 3 itulah yang menjadi sub di hasil penelitian ini. Sebenarnya ada juga orang yang membuat tanpa poin-poin, tapi bagi saya tidak masalah sih. Ini kan nilai pendidikan, nilai pendidikan. Nah ini juga. Saya ragu ini. Ini nih nilai pendidikan ini kata si penulis atau kata kata informan. Nampaknya ini kata penulis, nggak bisa dong. Ini bukan wacana. Kalau itu wacana itu bikin makalah pribadi ya kan. Ini kan riset. Kalau riset itu ya menurut si informan. Siapa yang mengatakan ada penguatan akidah? Siapa yang mengatakan akhlak? Siapa atau Islamiyah? Itu harus berdasarkan sumber lapangan, bukan Anda sendiri yang bilang. Nah, itu enggak mau itu. Kalau kita sendiri yang bilang, nah itu nanti ulasan diskusi dia. Diskusi itu muncul ketika sudah ada hasil data di lapangan. Seharusnya Anda tanyakan ke lapangan. Menurut Mama, apa nilai pendidikan dalam tradisiko? Menurut ini apa? Itu yang saudara kumpulkan. Nanti baru diklasifikasi. Makanya, karena saudara tidak jelas metodologi analisis datanya, makanya seperti ini. Kalau jadi, Anda ini sudah dapat data, data itu diapain gitu? Kan diklasifikasi gitu kan, direduksi gitu kan. Nah seharusnya itu. Ini nampaknya langsung aja. Lagi-lagi ya tiba-tiba terisi benih akhlak. Siapa yang mengatakan? Sama semuanya saya lihat. Begitu juga relevansi. Tidak ada kutipan lapangan. Jadi Anda sendiri menafsirkan. Tidak bisa. Ya, ini bukan artikel namanya kalau seperti ini. Ini ya opini. Opini yang ditulis di koran gitu ya. Kesimpulan juga begitu mesti menjawab 3 poin pertanyaan penelitian jika sudah ada disebutkan tadi 3 poinnya apa. Gitu. Lalu apa rekomendasinya dan apa keterbatasan dari penelitian ini. Saya kira itu yang menjadi untuk semua juga ini ya, rekomendasi dan keterbatasan penelitian. Untuk rujukan saya sudah sampaikan sebelumnya, rujukan mesti ada yang bereferensi bereputasi. Jadi di Scopus ya, yang bahasa asing boleh dalam negeri luar negeri pokoknya Scopus yang bicara tentang tradisi Mandoa atau nilai-nilai pendidikan dalam tradisi lokal. Oke, itu ya. Saya tidak tahu ini Sinta berapa, tapi judulnya menarik sebenarnya. Tapi media pendidikan saya kira kurang tepat. Orang-orang yang tahu teori pendidikan dia geleng-geleng dia nanti ya kan. Ardina Hanum. Ardina Hanum, Sinergi Pendidikan Islam dan Pelestarian Budaya Lokal di Masjid Agung Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Jambi. Apa maksud sinergi pendidikan Islam dan pelestarian budaya? Kita lihat nanti apa yang dimaksud. Lagi-lagi buatkan tujuannya itu 3 poin. Yang akan saya berkali-kali katakan buat 3 poin ya. Apa ya 3 itu yang menjadi nanti temuan pembahasan sampai kesimpulan. Pendahuluan juga begitu. Islam sebagai semangat terakhir. Berkali-kali saya katakan paragraf pertama itu sudah menjelaskan yang tergambar dalam judul ini. Ha. Ada apa budaya lokal di Pondok Masjid Agung ini? Sebutkan aja Masjid Agung di Jambi ini eh, memberi peran di masyarakat. Dia berfungsi sebagai apa? Lembaga pendidikan yang mengkomunikasikan, yang mengintegrasikan, mensinergitas, yang memiliki sinergi antara pendidikan dengan budaya. Itu langsung ceritanya. Jadi gambarkan di situ. Baru kamu ceritakan penelitian orang tentang hal yang sama. Bagaimana pendidikan dan budaya berkolaborasi di sebuah masjid. Tengok ada riset orang lain. Baru ceritakan ini berbeda dari riset orang. Di mana tujuan penelitian ini adalah 1, 2, 3. Ya udah. Baru apa kira-kira manfaatnya? Udah. Proses penelitian. Ini juga nggak jelas. Siapa yang informannya siapa? Yang wawancara itu siapa? Pengurus, jamaah, tukang sapu? Tak jelas. Nah, bagaimana mengumpulkan informan itu? Nah, biasanya menggunakan teknik sonar sampling. Apa itu? Jelaskan dikit. Ya, hasil penelitian juga begitu. Hasil penelitian itu kutipan wawancara, observasi.
Coba lihat. Tidak ada. Entah dari mana dapat ini. Tidak ada kutipan. Dapat mimpi kah ini? Nah, tidak bisa seperti ini ya. Tidak bisa. Ini juga peran masjid. Kalau memang peran, yang namanya peran berarti apa perannya? Dalam Islam, peran apa peran itu? Peran pertama apa? Peran kedua apa? Peran ketiga apa? Saya juga bingung itu. Apa sih peran? Kalau peran itu misalnya, kalau masjid ini berperan sebagai lembaga pendidikan agama, berperan sebagai lembaga adat, berperan sebagai apa? Ini saya nggak tahu ini apa yang Anda maksud, tak jelas. Apalagi tadi cerita budaya, ini kok pendidikan Islam aja, yang budayanya mana? Nah, tiba-tiba baru pelestarian budaya. Oke lah, kalaupun pendidikan Islam fokus, pendidikan Islam itu tentu dijelaskan pula TPQ, Majelis Taklim, kapan ini, kapan ini pendidikan Islam mingguannya berupa TPQ, mingguan maksudnya gimana? Kapan saja, kultumnya kapan saja, kajian remaja kapan saja, Majelis Taklim kapan saja, kan begitu. Kapan saja, jamnya kapan, siapa gurunya, berapa muridnya, harusnya jelas kan. Kalau TPQ jam berapa TPQ-nya, berapa jumlah muridnya, harus jelas lah datanya. Ini tak jelas. Oke, tentang budaya juga begitu. Yang berupa mengajarkan Islam pada anak remaja dewasa, mencukup analisa. Mana yang budayanya mana? Hitung budaya, seni kaligrafi, kajian tangan, dan lainnya. Masa cuma itu saja? Kaligrafi, tangan, dan lainnya. Bahasa mana ya kok? Jelas-jelas lah yang budayanya yang mana. Kerjaan tangan dalam kerjaan tangan apa? Kaligrafi masa itu budaya budaya apa itu? Masa budaya Jambi itu? Budaya Arab tuh? Nggak jelas. Sayang sekali ya. Sayang sekali ini. Judulnya bagus. Lumayan bagus lah judulnya. Tapi isinya belum menggambarkannya. Saya nggak jelas apa yang budaya apa yang dilestarikan. Tak jelas. Coba jelaskan bagaimana budaya orang Jambi itu. Itu yang dilestarikan di situ. Mana dia? Lalu mana pembahasan? Tak satu pun pembahasan. Karena saya bilang kemarin kan pembahasan itu membahas atau mendiskusikan temuan penelitian yang tiga tadi ya dengan teori-teori yang ada atas riset orang. Maka banyak kutipan, tak satu pun pembahasan. Maka belum layak ini untuk dikirim, disubmit. Kesimpulan juga harusnya menjawab 3 poin di atas, lalu kemudian daftar pustaka juga tambahkan referensi dari jurnal bereputasi internasional. Oke, dan ini terus sedikit ya, boleh tambah. Semoga bisa saudara bisa menambahkannya dalam waktu dekat. Ini si Ardin Hanum. Kita lihat lagi si Sanci. Sanci, nah, ini belum ada apa? Coba kita lihat. Pola pendidikan Syekh Burhanuddin dalam mengembangkan Islam di Kabupaten Padang Pariaman. Di kabupaten. Memang ini perlu sudah ada kabupaten ketika itu. Mana ini? Nah, di Padang Pariaman aja, enggak. Atau sekolah sudah itu kabupaten ketika itu enggak apa-apa, tapi tak yakin saya. Nah, kemudian mana tujuannya mana ini? Aduh, Pak kok saya heran kenapa apa ya kali kelas ini memahami yang sudah disampaikan ya. Jadi jelaskan abstrak itu ada tujuan, ada metode, ada hasil. Ini tak ada. Nah, metode aja nih metode, ada metode. Hasil tak ada. Tujuan pun tak jelas. Langsung aja artikel ini bertujuan 1, 2, 3. Tanpa 1, 2, 3 pun boleh, tapi nampak di situ ada 3 poin. Ya, metodenya ini yang diwawancarai, teknik datanya, teknik pengumpulan data yang seperti ini, analisis seperti ini. Hasilnya seperti ini, itu yang abstrak. Ini belum layak abstrak. Kalau saya jadi reviewer jurnal, dapat ditolak. Kalau tak jelas abstrak. Ini juga sama juga seperti yang lain, pendidikan dalam Islam pada dasarnya. Ini pengantar, tak perlu kalimat pengantar. Langsung menceritakan Syekh Burhanuddin.
Di paragraf pertama itu, apa yang terjadi di lapangan, fakta sosial namanya. Baru ceritakan bagaimana hasil riset orang terkait dengan itu. Baru ceritakan apa beda artikelmu dengan mereka. Maka buatlah tujuan artikel ini. Baru buat urgensinya apa. Ini tak jelas entah apa tujuannya. Kasihan sekali ya. Kok metode eksperimen? Apakah saudara melakukan eksperimen di sana? Aduh, nah eksperimen metode aja lah. Metodenya lapangan. Kalau lapangan tak perlu nak kutip-kutip simuleong, langsung aja di lapangan. Anda melakukan apa? Wawancara observasi. Apa yang wawancarai? Sini, informan. Informan dalam bentuknya adalah Asman Lutfan. Asman Lutfan merupakan wakil khalifah. Nah, satu orang. Berapa orang sebenarnya ini? Titik. Asman Lutfan. Tak bisa. Tidak bisanya satu orang ya. Jangan, jangan, jangan. Tidak terima ini kalau satu orang informannya. Beberapa orang lah. Kan bisa masyarakat setempat orang tua di sana diwawancarai. Kalau observasi apa yang Anda observasi? Dokumentasi apa dokumentasi yang Anda kumpulkan? Jadi jangan sekedar hiasan ini. Ini betul-betul kita terapkan untuk pengumpulan data. Duh. Inilah tadi karena tidak jelas tujuannya makanya berantakan. Jadi harus jelas dari tadi tujuannya apa. Kalau seperti ini berarti tujuannya untuk menganalisis biografi Burhanuddin. Itu lagi, apalagi pola pendidikannya, apalagi yang ketiga. Nah, coba nomor dua mah. Hmm. Pengembangan tarikat satria itu. Malah dia itu. Waduh. Terusan mungkin dibuat tujuannya tentang biografi, mengenal ya profil Burhanuddin. Lalu ini semuanya harusnya pakai kutipan wawancara. Kenapa harus kisamat? Kalau sama berarti Anda tadi menggunakan apa namanya itu? Kajian buku dong. Kalau kita ini lapangan, utamakan yang lapangan dulu. Nanti baru ditambahkan, ini juga ditemukan di buku ini boleh lah. Nah, tapi itu yang utamakan tuh lapangan dulu. Aduh. Baru pola pendidikan itu jangan apa misalnya misalnya oke pola pendidikannya. Kalau pola pendidikan itu ada metode, ada tujuannya, kemana-mana ceritanya nih. Ini sebenarnya apa sekarang ini? Ottari Hayati ini ngapain ini? Buku atau apa? Ini kalau seperti ini buku ini ya. Asbabul Lurpan buku ini. Kalau dia manusia, wawancara seharusnya Ottari Hayati wawancara. Tanggal berapa? Oh ini buku ya. Ini 2015. Asbabul Lurpan ini berarti wawancara seharusnya. Wawancara, tanggal, bulan, baru tahun. Tapi mustahil Anda cuma satu orang informannya. Tidak kita terima ya. Satu orang nggak terima lah. Jangan disamit kalau seperti ini ceritanya. Kalau Anda samit, jangan buat nama saya ya. Kacau. Ada satu orang pula informannya. Kalau pola lembaga itu tadi itu ya, apa tujuannya? Bagaimana materinya apa saja? Metodenya apa? Itu yang seharusnya Anda ceritakan. Maka ini untuk orang tua saja, ada untuk anak-anak, ada untuk remaja, ya sesuai dengan data yang Anda dapatkan lah. Makanya harus kita punya daftar pertanyaan sebenarnya kan. Kalau pola itu pasti tujuannya, siapa muridnya, siapa gurunya, apa kurikulumnya. Paling tidak itu yang Anda tanya. Itu diklasifikasikan. Baru baru mungkin surau sebagai pusat pendidikan boleh. Berarti lembaganya. Sistem. Jadi pertama tadi itu mengenal biografinya, yang kedua biografi singkatnya, yang kedua pola pembelajarannya, yang ketiga eh, kelembagaannya, lembaga pendidikan yang digunakannya itu yaitu surau. Di mana surau itu? Katakanlah ceritakan bahwa surau itu ada di Kapakis. Tapi lagi-lagi saya tidak melihat campur-campur saudara buat ini.
ada buku. Jadi hasil penelitian itu semata-mata sumbernya itu wawancara, observasi, dokumentasi. Dokumentasi bukan buku, tapi dokumen-dokumen ada profil, ada peninggalan-peninggalan, catatan-catatan tentang beliau, masa hidup. Ya, kalau tidak ada, tidak dibuat dokumentasi, cukup dua saja. Buku-buku itu nanti adanya di pembahasan. Mana ini? Di pembahasan tak satu pun buku, tak satu pun tulisan, artikel. Nah, gimana caranya? Waduh, ngiri ya. Oke lah. Eh, nah, muncul lagi tarikat Satria. Di mana ini tarikat Satria? Jadi berapa banyak ini sebenarnya? Atau fokus ketiga juga boleh lah kalau begitu. Berarti sebagai pola, sebagai lembaga, sebagai bicara lembaga pendidikannya berupa surau, lalu tarekat yang dikembangkan boleh. Jadi yang biografi tadi tidak termasuk tujuan, cuman pengantar singkat aja sebenarnya. Sebelum bicara tentang polanya, dipikirkan sedikit Burhanuddin. Jadi pembahasannya ini belum ya, belum masuk. Yang dibahas itu seharusnya yang tiga temuan di atas pakai referensi. Penutup itu juga harusnya menjawab tiga tujuan itu. Kalau daftar pustaka mesti ada bereputasi internasional, bahasa asing. Cari satu atau dua. Ini tak satu pun. Rendah sekali kualitasnya nanti ya. Oke, bisa nggak lagi? Sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan secara tertulis, secara lisan ya. Kalau Anda sudah kerjakan sebenarnya sudah bisa itu. Kalau cuma menunggu komentar yang ini, terdampak langsung kerja. Pak dari mana? Pak dari mana? Berikutnya ada pena ya. Ada pena nampak. Anda lemparkan Anda selesai sini. Oh, caranya segini. Ya, si Alfa. Alfa. Lembaga-lembaga berserap Andalusia. Waduh, ini bukan lapangan ya. Ini yang kemarin saudara nggak salah kacau ya. Kacau ini jadi akhirnya cuma makalah saudara aja ini yang jadi apa. Ah, Gimana cara kita mau menilainya nih? Kemudian gambaran lebih jelas tentang peran penting informasi masa manusia drama juga ilmu pengetahuan. Kontribusi terhadap perkembangan Indonesia. Jadi cuma dua di sini. Harusnya kan tiga. Kalau gini cuma dua ini. Peran penting satu, kontribusi. Gimana itu? Harusnya kan menganalisis lembaga, jenis-jenis lembaga, pola baru yang kedua, pola pembelajaran yang ada di lembaga tersebut. Baru yang ketiga, misalnya kontribusi, bolehlah. Ini apa yang saudara tulis ini? Andalusia, Spanyol, kata Islam. Ini juga tak jelas, bingung saya. Lagi-lagi seharusnya Anda ceritakan bahwa di zaman Andalusia itu muncul beberapa lembaga pendidikan seperti satu, dua, tiga, jelaskan itu. Lalu yang kedua, sudah banyak dilakukan riset tentang penelitian
tentang sejarah Islam di Andalusia. Tetapi belum ada khusus tentang lembaga-lembaga ini. Seperti penelitian si A, ini si B, ini si C, ini. Maka diri penelitian ini, artikel ini akan fokus menjelaskan lembaga-lembaga Islam dari sisi siapa itu yang tadi yang menjadi tujuan itu. Makanya menjadi tujuan penelitian ini adalah satu, dua, tiga. Begitu aja, Anda repot-repot. Ini banyak pengantar ini. Terbiasa saudara nulis makalah, akhirnya jadi makalah. Penelitian library riset. Kalau library riset itu mesti jelas. Sumber data primernya apa? Sekundernya apa? Buku siapa yang Anda gunakan? Tak jelas di sini kan. Buku-buku yang mendukung, buku apa? Jelaskanlah bukunya. Jangan-jangan buku-buku orang Padang, buku Indonesia. Mana caranya? Ini Andalusia merupakan mahasiswa lembaga pendidikan di antara tersebut di yang berikut. Kutab, tak jelas ini. Kutabnya kapan? Kutab itu kitab apa ini? Yang kutab yang di Andalusia itu yang mana? Lebih maju. Contohnya kutab siapa? Tahun berapa? Di mana posisinya? Tidak jelas. Masa di kutab ada, betul tuh, yakin Anda itu? Di kutab itu ada sastra, kesejarahan di kutab. Yang benar lah. Kesejarahan wilayah Islam yang akan memimpin besar Jubair, Ibnu Khaldun, ini Tunisia. Sejarah, aduh. Masa Anda bilang Ibnu Khaldun itu di kutab? Nah, kacau, 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 kacau. Saya tidak rekomendasikan ini diterbitkan ya. Sakit kepala saya namanya. Ini cerita tentang masjid. Tiba-tiba dalamnya sekolah. Tapi cerita masjid. Kalau masjid itu masjid-masjid mana saja yang muncul di Andalusia itu. Apa nama masjidnya? Apa nama masjidnya coba? Tak jelas. Tidak jelas. Madrasah Muhammad Yunus. Madrasah di Kota Kutubah, Madrasah Cordoba. Apa benar itu madrasah namanya itu? Orang menyebutnya Al-Jamiah biasanya. Universitas. Kok jadi Madrasah Cordoba? Nah, benarkah itu? Saya tidak yakin. Kalaupun iya, Anda sebut, buatkanlah tulisannya. Ada yang menyebut universitas, tapi di antara beberapa penulis menyebutnya madrasah, yaitu boleh, walaupun iya. Muhammad Ali. Nah, apa benar ini? Kalau Cordoba itu perguruan tinggi itu. Madrasah dalam artian perguruan tinggi ini. Ada lagi perguruan tinggi. Apa bedanya? Kan? Ini dia. Apa beda Universitas Cordoba yang saudara maksud di sini dengan yang ini? Duh, ini ini gawat ini. Nggak sanggup saya ini mengapanya ini ya. Tiba-tiba filsafat, astronomi, kedokteran, perpustakaan. Perpustakaan bolehlah. Ini pun perpustakaan di mana dia tempatnya? Faktor pendukung, Bang. Faktor pendukung. Tak ada tadi di tujuan Anda bilang. Yang Anda bilang tadi cuman kontribusi. Mana kontribusinya? Nah, ini. Tak pakai pendukung. Buang aja pendukung itu. Kecuali itu menjadi tujuan. Kontribusi Islam segini. Dari mana Anda dapatkan ini? Karang-karang sendiri. Dua program ini dari mana? Tidak ada satupun kutipan. Tidak bisa dong seperti itu. Dan ini perlu itu coba lihat. Dari mana saudara mengambil apa? Semuanya cuma dari jurnal. Tak satupun dari buku-buku klasik. Kalau ini saja ya. Seharusnya kalau sejarah ini dari kita sejarah lah. Ini dari mana? Cuman buku-buku Indonesia saja. Jadi eh, saya sih kalau seperti ini cara penulisannya belum direkomendasikan.
Tapi kalau juga Anda mau submit, tolong ya, diperbaiki yang data tadi. Yang saya kritik tadi itu. Ini janganlah masa di Kutab itu ada kajian sejarahan Ibnu Khaldun, gimana itu? Ini tak nyambung juga. Kutab itu tadi ceritanya kan di Kutab itu studi teologi, studi sekolah ini memiliki dasar yang kuat dalam ilmu alam, bidang fikih. Seharusnya ceritanya kan di Kutab itu orang belajar fikih, fikihnya bermazhab ini. Ini larinya kok lari kemana-mana ini gitu. Bahasa sastra, apa benar di Kutab itu orang belajar bahasa sastra? Ceritanya Kutab ini baru bukan perkembangan sastra di Andalusia. Kok jadinya lari-lari gitu. Lalu juga madrasah campur aduk dengan perguruan tinggi. Mohon saya ini tidak diterbitkan ya, kalau seperti ini datanya. Kalau Anda mau terbitkan juga, buang nama saya. Ini jadi kacau ini. Jelas dari mana dapat 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 referensinya. Tapi kalau Anda ganti, boleh silakan disubmit. Tapi kalau Anda tidak ganti, saya mohon nama saya tidak dimasukkan. Ganti saja. Oke, walaupun nanti kelas ini memang Bu Dr. Fauza, nanti beliau yang akan menentukan ya. Mungkin tetap submit gitu, tapi saya yang ini saya tidak saya rekomendasikan untuk saya diikutkan gitu, kecuali saudara mau ganti gitu ya. Yang datanya ngawur, nanti saya yang disalahkan orang ketika membaca ini ya. Berikutnya Khalilur Rahman. Khalilur Rahman, pendidikan akhlak berbasis tradisi di Masjid Jami' Lubuk Sari dalam mencegah apa ini kenakalan remaja. Apa sih Anda gunakan? Apa urgensinya Anda gunakan istilah ini? Dibuat pula terjemahannya supaya gagah-gagahan aja. Tulis tradisi. Oke lah. Tapi ini saya kira dia hapus saja salah satu. Peran perintah akhlak di masjid. Padahal kemarin dulu kalau nggak salah ini sudah saya jelaskan. Tapi ternyata saudara tak paham juga. Tujuan itu buatkan 3 poin, saya bilang. Pak, payah betul menerima. Kenapa tak terbuka hati saudara untuk menerima saran saya? Atau memang Anda tak percaya dengan apa yang saya sarankan? Sedih saya nengok lokal ini, serius. Bingung saya. Metode ini, kemudian hasilnya mana? Jadi tujuannya menganalisis peran bikin alam tradisi. Satu saja. Apa sih yang Anda bahas dalamnya itu? Tradisi berzanji, tradisi makan bajamba, pembinaan Bayi Masjid, tabarruki Al-Quran. Nah, kan enggak ngawur kan? Ngawur tak kemana-mana ceritanya. Karena nggak jelas tujuannya. Entah apa. Jadi kalau Anda ceritakan tadi misalnya menganalisis tradisi ya, tradisi keagamaan, misalnya kan yang berkembang di Masjid Jami. Lalu yang kedua pendidikan akhlak dalam tradisi tersebut. Yang muncul menganalisis pendidikan akhlak yang terdapat dalam tradisi di masjid tersebut. Baru yang ketiga, dampak pendidikan akhlak berbasis tradisi di masjid. Jadi yang pertama Anda ceritakan apa saja tradisinya. Yang kedua Anda ceritakan apa pendidikan akhlaknya di situ. Lalu yang ketiga, apa dampaknya di masyarakat itu. Tentu Anda tanya dan Anda observasi. Baru masuk dia. Ini nggak jelas kan?
Ini juga kan. Sini seharusnya di pertama ini sudah ceritakan tradisi itu. Ada di sini tradisi. Apa tradisinya? Sudah nampak. Ini kan masih juga statement-statement pengantar. Nah, baru bayar masjid. Apakah bayar masjid itu tradisi? Waduh. Jadi kalau Anda mau mendengar saran saya gitu ya. Hasil itu jelas. Pertama, tadi apa aja tradisinya? Ada sekian tradisi keagamaan yang ber, yang berlaku atau yang terus-menerus dilakukan di Masjid Jami ini. Satu, Al-Barzanji. Dua, apalagi makan bejamba, ceritakanlah bagaimana prosesnya kan. Dan itu mesti ada wawancaranya. Tidak ada satupun kutipan wawancara. Tanggal berapa Anda wawancara itu maksudnya. Jadi itu kutipan wawancara itu nama diwawancarai siapa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Ini nggak jelas. Lalu eh, jelaskan pula. Nah ini, kenapa lagi ada pembiayaan remaja masjid? Apakah pembiayaan remaja itu masuk tradisi? Kan jadi jadi ngaur kan? Jadi ngaur. Nah, baru bagian kedua itu, jadi saya lihat di sini tradisinya cuma dua ini, berjanji dan makan bajamba. Cuma dua cuma. Baca masjid mah itu bukan tradisi mah. Itu kegiatan biasa. TPQ masa tradisi itu. Kecuali di TPQ itu ada tradisi tertentu, ada gaya tertentu. Baru akhlak apa yang ditanamkan dalam bajamba dan berjanji. Baru itu bagian keduanya. Lalu yang ketiga, kira-kira apa yang mereka rasakan, dampaknya apa. Dengan berjanji itu bagaimana akhlak mereka di situ. Begitu juga bagaimana jamba itu. Apakah itu nampak kompaknya? Itu yang analisis. Dan itu berdasarkan hasil wawancara dan observasi Anda. Kalau Anda bahas. Jadi saya tidak melihat remaja masjid itu sebagai tradisi ya. Apa ya? Remaja masjid. Eh, Atau oke lah, jangan dibuat pembinaan, buang aja pembinaan, remaja masjid gitu aja. Ya di sini ada Anda katakan sholat tarawih, tapi sholat tarawih 20 rakaat bukan tradisi, bukan tradisi, ya. Tapi oke lah amalan ya, ini lah dikatakan mereka mengamalkan eh, ulama tradisional lah ya, mungkin itu yang Anda maksudnya. Kalau yang pernah kita ceritakan itu adalah kaum tua. Eh, TPQ, jangan TPQ, mungkin belajar, mungkin kalaupun menjadi tradisi belajar Al-Quran aja, belajar Al-Quran menggunakan metode apa, itu yang Anda kemukakan. Kalau dia jadi tradisi, jadi cuman dikatakan nanti isinya itu dalam bentuk TPQ. Kedua, atau juga belajar ya belajar Quran bagi anak itu kan. Jadi seharusnya Quran dulu baru remaja. Pendidikan anak, pendidikan akhlak anak berdasar Quran dalam bentuk TPQ, pembinaan remaja dalam bentuk remaja masjid. Nah, sekira itulah bolehlah kalau Anda mau kembangkan jadi 5 itu. Tapi perspektifnya tradisi tadi, lalu baru pembahasan. Pembahasan dari itu begini, pembahasan itu ya dari itu yang tiga tadi, bagaimana tradisi apa yang mereka kembangkan, makanya dari teori atau hasil riset orang lain yang mengatakan itu tradisi ya siapa saja. Lalu yang kedua tadi akhlak-akhlak apa yang tertanam di situ, kan? Akidahnya, akhlak kebersamaannya, dan seterusnya. Baru apa dampaknya? Ini apa lagi nih integrasi dengan teori? Apa maksudnya ini? Saya tidak ngerti apa yang Anda maksud integrasi hasil dan teori ini.
atau di template ada. Seharusnya di bagian terakhir itu adalah penutup kesimpulan atau saya tidak tahu ini atau ini template dari artikel. Saya tidak tahu. Tidak ada. Ini pun tak jelas apa artikelnya, tidak ada kopnya. Referensi terlalu sedikit, harus ditambah dan harus ada yang dari uh, bereputasi internasional. Harus ada. Minimal satu menjadi. Kok bisa beberapa buah? Gitu ya. Jangan seperti ini. Dan ini saya lihat tidak ada satupun ini. Mana ini yang terkait dengan tradisi? Tema saudara tradisi, tapi tidak ada cerita tentang tradisi, kutipan tradisi. Ngaur juga ya. Ngaur, ngaur. Nggak boleh, nggak boleh. Harus tambah. Harus ditambah. Kemudian masih bisa dilengkapi. Ini lol. Isi sudah ada, tinggal Anda mengklasifikasi dan Anda kerja keras mengidentifikasi akhlaknya akhlak apa. Ya, akhlaknya akhlak apa. Berikutnya lagi, ini si Dores. Dores Nurul Yakin Al-Hufaz terhadap pendidikan pembinaan. Kalau kontribusi ini kuantitatif biasanya. Apakah benar kuantitatif? Kalau kualitatif bukan kontribusi. Ini kontribusi pesantren terhadap pendidikan dan akhlak generasi muda masyarakat Bungus Teluk Kabung. Benarkah ini? Mana yang tujuan? Tak ada. Tak ada juga ya. Oh, di sini. Apa gunanya sebanyak ikut pengantarnya itu? Apa gunanya? Padahal yang dipentingkan itu tujuannya apa? Itu yang penting di abstrak tuh. Tidak ada sebanyak itu pengantarnya. Nah, dibaca orang Malay orang baca itu. Tujuan bitin ini apa? Metodenya apa? Hasilnya apa? Itu aja. Kalau mau bikin pengantar paling sekalimat aja. Bolehlah. Cukup berapa kalimat tuh. Lebih banyak lo pengantar daripada substansi abstrak. Nggak kacau tuh. Dores, Octaveri, Masya Allah. Hasilnya apa ini? Berhasil menjadinya. Apa hasilnya apa? Tak jelas. Tak menggambarkan abstrak. Abstrak itu kan menggambarkan isi. Belum jelas ya. Pendahuluan juga sama. Pendidikan memainkan peran sangat penting. Nah, itu pengantar itu. Langsung aja lah. Santerul yakin al-hufaz, tentara tak dibungkus. Jadi seharusnya ini langsung. Buang kok. Langsung cerita cerita pondok pesantren. Nah, apa? Mengapain dia pesantren ini? Apa kontribusi? Jadi segera tidak kontribusi ya. Kenapa kontribusi? Kalaupun kontribusi Anda buat apa? Di bidang apa? Harus tiga poin. Coba. Tujuan mengkaji sejarah pesantren serta kontribusinya. Sejarah, kontribusi itu. Ya, sejarah aja lah. Memang itu Anda buat. Sejarah dan kontribusi pondok pesantren. Inilah. Promo itu juga Anda buat. Nah, jadi lebih kualitatif deh ya. Kalau kontribusi aja itu kuanti jadinya nanti. Mana hasil riset orang terkait tentang kontribusi pesantren dalam alat remaja? Tak ada satupun. Coba lihat, tidak satupun di sini kutipan saudara. Ditolak ya. Kalau begini ceritanya enggak latar belakang artikel ini. Metode ngapain sebanyak ini? Cukup dua isi data. Waduh, panjang betul. Ini bikin proposal ini atau apa? Cukup dua paragraf aja. Ini jenisnya, ini informannya, begini cara mengumpulkan datanya, begini analisisnya, selesai. Jangan pakai poin-poin. Makanya saya sarankan kepada saudara, coba sering-seringlah baca artikel-artikel yang di Sinta 2. Insya Allah akan dapat gambaran Anda. Coba lihat, apa ada seperti ini cara nulis orang di artikel Sinta 2. Jadi rujukan itu yang tinggi, jangan Anda rujukan yang rendah.
mohon maaf, jurnal-jurnal yang belum terakreditasi karena dia kurang tulisan. Yang penting ada masuk, tidak berdasarkan review yang benar. Kalau di Sinta 2 biasanya reviewnya pasti tak cukup sekali, biasanya berkali-kali gitu kan. Dan Anda merujuk itu yang ke yang tinggi lah. Hasil. Kenapa langsung sejarah? Seharusnya kan ada hasil di sini. Hasil. Nah, gitu kan. Ah, lagi-lagi, mana kutipan wawancaranya? Kontribusi di bidang apa? Karakter. Bikin agama yang karakter. Karakter apa yang ditanamkannya? Tentu agama itu juga makanya dalam kehidupan syariah. Contohnya apa? Ini berdasarkan apa ini? Observasi pendapat pribadi. Nggak boleh. Ini penelitian. Siapa yang bilang itu? Harus ada kutipan wawancaranya. Pendidikan masyarakat. Nah, banyak penghafal Quran. Berapa banyaknya? Contohnya tahun ini ada berapa orang yang hafal? 30 juz. Ya, berapa orang? Harusnya punya data, saudara. Nggak bisa klaim-klaim seperti ini. Nggak bisa dong. Harus punya data. Budaya apa yang ditanamkan di sini? Kearifan lokal, tak jelas juga ini. Apa budayanya? Tak jelas. Budaya apa yang dimaksud? Tradisi membungkus apa dan tradisi bungkus apa yang dilestarikan di pesantren kau? Tidak jelas, saudara. Tolong dijelaskan. Tradisi apa? Akhlak murah generasi muda. Akhlak apa? Muda, murah etika, pulang sehari-hari, seperti kira-kira remaja. Harusnya jelas lah. Akhlaknya akhlak apa? Mereka terkenal santun. Mereka rajin ke masjid. Akhlak religius, akhlak pada Allahnya. Orang tuanya sangat dihormati. Terbukti ini. Datanya itu jelas. Dakwah, dakwah. Tidak hanya agama, santi, tapi yang ini lagi sebagai bermasuk luas dakwah secara langsung. Siapa yang berdakwah? Gurunya atau santri itu? Kapan mereka ceramah? Apa tiap hari? Atau sekali seminggu? Atau cuma Ramadan saja? Jelaskan. Ini cuma cerita-cerita umum aja ini, nggak jelas. Sosial keagamaan, seperti bantuan ke masyarakat kurang mampu, zakat, masyarakat desa. Siapa ini? Siapa yang menemukan ini? Ini berdasarkan apa ini? Kata siapa ini? Kata pendirinya, kata masyarakat. Ada kutipan wawancara si Uco misalnya. Wawancara. Kan gitu kan. Nah, tanggal 3 Desember 2024. Ini jelas, saudara. Ini tak jelas. Mana pembahasannya? Pembahasan itu kan tadi menggabungkan, menganalisis atau mendiskusikan temuan penelitian dengan teori atau hasil penelitian lain. Mana? Tak ada pembahasan. Nihil. Tak mungkin artikel tanpa pembahasan. Waduh. Dari judulnya boleh lah tadi. Saya apresiasi lah. Boleh lah, bisa lah, bisa. Tapi isinya ini masih bingung saya membuatnya. Baca Rokolai. Kesimpulan juga begitu, kesampiran itu sejarah. Mana sejarahnya? Mana kontribusinya? Dua tuh yang dijawab. Referensi, segitu banyak referensi tentang pesantren. Ya kan di jalan-jalan bereputasi. Harusnya ada. Kalau bereputasi itu pasti bahasa asing ya. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buah cuman referensi. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Harus belasan minimal. Kok bisa 20 minimal? Kalau mau serius, mau seperti ini mah, kasihan ya. Ada Octaveri. Berjuang lagi, saudara, untuk nggak tahu apa sempat lagi nih untuk memperbaikinya. Perbaikilah 3 hari ini berapa bisa lalu disubmit. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk memperbaikan. Yang penting salah data Anda tidak salah. Ini Muhammad Ihsan. Apa ini?
Peran Masjid Ikhwan Muslimin dalam mengembangkan nilai kesamaan terhadap aspek pendidikan. Kenapa terhadap aspek pendidikan di masyarakat? Ya Allah. Begitu rumitnya saudara membuat judul ini. Mengembangkan nilai keislaman terhadap aspek pendidikan. Apa yang dimaksud terhadap aspek pendidikan itu? Di lingkungan masyarakat. Masya Allah. Peran itu apa yang dimaksud maksud peran? Aduh, mana ini lagi? Saya bingung sudah mengarahkan ini. Kok peran juga baru, masjid juga baru. Kok semuanya Anda kok ke masjid larinya ya? Padahal kemarin kita cerita sejarah di lembaga pendidikan atau tokoh-tokoh. Ini kok masjid lagi? Nilai keislaman semuanya pasti, masjid itu pasti sebagai lembaga pendidikan. Saya tidak melihat ada yang unik di judul ini, serius. Kok tadi ada tradisi, oke lah, bisa diterima. Kalau ini apa? Sama dengan yang pertama tadi ini ya. Saya tidak rekomendasikan juga ini. Entah apa, nggak jelas ini. Tawar pedang bar aktif nilai keislaman melalui program perlindungan masyarakat. Tak juga ada tujuannya, saudara. Yang ada fokusnya, fokus. Dan tujuannya apa? Tak ada tujuan. Abstrak harus ada tujuan, bro. Wajib. Ada metode, ada hasil. Aduh, mana ini? Wajib pendidikan tengah perubahan sosial. Nggak ngerti saya ini. Apa yang Anda isi di sini? Pendahuluan juga begitu. Tidak seperti ini. Berkali-kali saya katakan, pendahuluan itu, paragraf pertama itu menceritakan judul doa. Apa yang terjadi di masjid muslimin itu langsung. Ikhwanul muslimin, sebuah masjid terletak di sini, kegiatan begini-begini, ini perannya. Itu yang langsung dikemukakan. Bukan berteori-teori lagi nih. Udah, ibit lah ya. Dengarkan penjelasan sebelumnya. Bingung saya ini. Tak juga berubah. Metode kualitatif deskriptif, subjek penelitian, pengurus garir, masyarakat sekitar, data, 3 metode wawancara, observasi, tekan rutin, dan berapa banyak pengurus itu. Biasanya menggunakan teknik snowball sampling ya. Penelitian juga bagaimana menganalisis datanya, bagaimana deskriptif, tidak semudah inilah. Tambahkanlah langkah-langkah analisis datanya. Paling tidak metode 2 paragraf ya. Hasil penelitian mana? Wajib sarana kan berteori-teori lagi Anda kan. Hasil penelitian itu saudara langsung apa yang Anda temukan di lapangan. Maka hasil itu pasti kutipannya itu wawancara atau observasi seperti yang Anda katakan di metode. Bukan teori, menurut gue Sihab, enggak, kecuali pembahasan. Pembahasan itu setelah ada data. Jadi datanya dulu apa yang dapatkan baru Anda bahas. Berbalik-balik, acara kolego. Perlu pakai pengantar bagai. Peran masjid dalam pendidikan Islam, pengajian rutin, rumah Quran, taman TPQ, majelis taklim, dampak kegiatan, kendala, strategi pengembangan ke depan. Apa sebenarnya itu? Makanya saya katakan berkali-kali, buatkan 3 tujuan. Apa tujuannya? Ke situ aja fokus awak. Mungkin perannya sebagai oke lah lembaga sebagai misalnya bagaimana peran masjid itu sebagai pendidikan untuk anak-anak, pendidikan untuk remaja, pendidikan untuk dewasa. Nah, itu aja lah. Saya tidak tahu ini mungkin gitu-gitunya lagi nih. Kayak data saudara Anda coba buat aja gitu. 3 dulu berarti. Tuh, mana pendidikan eh, pendidikan masyarakat, pendidikan anak, remaja dan orang tua, pendidikan Islam bagi anak dan orang tua berbasis masjid. Salah. Saya judulnya buat. Saya dulu. Nah, pendidikan Islam bagi anak, remaja, orang tua berbasis masjid di
Gimana ini? Nah, saya buat. Jadi nanti tujuannya itu adalah untuk menganalisis pendidikan Islam yang terlaksana di Masjid Darul Muslimin bagi anak-anak remaja orang tua. Jelas tiga itu. Dan nanti temuannya langsung aja pendidikan Islam bermasjid untuk anak. Apa dia? TPQ. Jelas sekali TPQ. Kedua, pengislam untuk remaja di pengurus masjid. Apa? Sorry, remaja masjid. Yalah, rumah Quran. Rumah Quran untuk apa ini? Remaja untuk dewasa ini. Kalau remaja, masukin kategori remaja. Baru tadi eh, untuk orang tua, itu majelis taklim. Nah, itu aja lah. Ini nanti tambahan aja ini dampak-dampaknya itu. Fokus ke situ. Udah ke kendala-kendala, nggak ada lagi. Nah. Nggak ada perlu lagi. Nah. Baru pembahasan. Sudah hasil tadi itu, yang hasil tadi itu tolong ya, ada kutipan wawancara atau observasi. Nanti pembahasan baru Anda bahas. Bagaimana sebenarnya bahwa dalam sejarahnya orang juga banyak menerapkan pendidikan Islam itu di apa di masjid seperti pada masa Abbasiyah dan sebagainya itu Anda katakanlah bagaimana masjid itu berfungsi untuk pendidikan bagi anak. Bagaimana pula masjid berfungsi sebagai pendidikan bagi remaja dan juga dewasa. Walaupun sebenarnya ini sudah lari ini, tak nampak di mana sejarahnya. Pak kita bilang kemarin, tolong ada aspek sejarah, tapi tidak ada nampaknya, sama sekali tidak ada ini. Tapi masih boleh lah daripada tidak ada sama sekali. Tapi ini pengelompokannya harus diperhatikan, lalu tolong juga pembahasannya ini belum ada. Tolonglah pahami apa yang dimaksud pembahasan. Oke, mudah-mudahan lah Anda paham. Kalau tak paham lagi, di mana ada lagi? Tak tahu aku lagi. Ya, tahu aku lagi. Lalu apa lagi ini? Rian Muhammad Arsad. Apalah ini ya? Menulis saja pun tak lurus. Ah. Peran surau, peran coba deh, dia. Kenapa lah peran-peran dia? Para tabu sebagai Islam dalam mengembangkan seni baca Quran. Dengan bisa lah Anda mencari judul yang bagus ya. Ini juga penting juga ya. Alamak, peran juga loh balik. Tahu saya ini, enggak menarik sebenarnya. Nggak ada. Orang banyak, memang baca Quran tuh banyak orang disuruh mau disuruh di rumah biasa aja kan, biasa aja. Kalau ke iyo kok, coba sejarah suraunya apa di sini? Aduh, mendiskusikan awal berdirinya surau para tabu sebagai lembaga Islam dan mengembangkan isi baca Quran. Ini dua tujuan Anda berarti ya. Satu sejarahnya, kedua seni baca Quran. Sejarah surau para tabu dalam mengembangkan pendidikan seni baca tulis Al-Quran. Dah itu aja lah. Wala itu kamu itu. Itu apa itu seperti biasa aja. Sejarah perkembangan, sejarah surau. Aku akan mengembangkan pendidikan seni baca Al-Quran. Oke. Kalau itu tujuan Anda sejarah, sejarah ya. Awal berdirinya, perkembangannya, coba mana? Satu fungsi surau, ini juga saya tak terima ini. Aduh, pendahuluan itu langsung menjelaskan judul bahwa surau para surau di mana ini ada bang? Ah, soalnya, itu. Surau para tabu langsung aja yang dirikan dengan dirinya, lalu Anda ceritakan penelitian orang terkait dengan surau dan senipuan itu ada nggak ceritakan? Lalu ceritakan tujuan riset Anda itu di sini apa? Lebih detail daripada yang di abstrak tadi. Baru apa urgensinya? Mana metodenya? Kok nggak ada metodenya, kawan?
langsung masih penelitian. Aduh, metodenya ini apa metodenya? Sudah metode itu apalagi kalau nggak ngerti metode tengoklah penjelasan saya sebelumnya tadi ya. Bingung saya. Kalau di template-nya tidak ada metode, berarti letaknya di latar belakang. Nampaknya saudara ini tak jelas entah kemana mau Anda tulisnya, karena tak jelas juga ini. Template-nya tidak ada, masih kertas biasa. Masih penelitian konsisten dengan tadi. Pertama sejarah dulu. Yang kedua pengembangan seni baca Quran. Nah, itu semuanya berdasarkan wawancara dan observasi. Tidak ada, menurut BPJS pemerintah tidak ada itu belum. Wawancaranya kapan berdirinya, tahun berapa, latar belakang berdirinya kenapa. Lalu yang kedua, bagaimana sini Al-Quran itu dikembangkan. Ya kan? Kapan pelatihannya, siapa peserta didiknya, dengan menggunakan metode apa sini Qurannya. Dan itu sejarahnya. Kalau bisa namanya sejarah itu Anda buat periodenya. Periode awal seperti ini pengembangan sini Qurannya. Periode kapan lagi? Kedua, ketiga. Jadi Anda tanya betul lah ke lapangan bagaimana sejarah surau itu di situ. Ya, pasti dia punya periodisasi. Paling tidak periode itu dari gurunya. Guru pertama ini dulu, Modiko Caronya. Oh ya, periode kedua ala masa paling tidak Gen Z sekarang lain pula polanya. Seperti ini apanya. Kalau dulu mungkin sini aja sama-sama sini Quran. Kalau sekarang ada belajar Quran hadisnya, akid akhlaknya. Misalnya gitu kan. Pokoknya namanya sejarah pasti ada perubahan. Tidak mungkin sama gurunya, sama metodenya, sama muridnya. Mustahil. Pasti kita bisa klasifikasi. Tahap pertama itu mungkin dia konsentrasinya kepada baca Qurannya alif-alif. Misalnya kan, tahap kedua sejak tahun 90 orang berubah ke Iqra, tapi tetap juga sini Qurannya. Tahap ketiga misalnya sejak tahun 2020 diajarkan kira-kira bersamaah, gitu kan? Nggak mungkin sama, pasti ada perbedaannya. Itu baru baru cerita sejarah, saudara. Baru Anda cerita pembahasan, mana pembahasan? Ini mah kacau ini. Saya juga belum, yang untuk ini juga saya belum dokumentasikan untuk Anda submit, harus Anda perbaiki betul. Kalau Anda tak perbaiki ya Anda juga mau submit ya berarti mana lagi caranya ya Allah. Aduh, bingung saya ini serius. Jadi klasifikasi lah, ini hasil, ini pembahasan. Ya, sudah berkali-kali kan saya sampaikan hasil pembahasan. Hasil, kalau hasil itu wawancara, observasi, dokumentasi. Pembahasan di bawahnya ada yang terpisah antara penelitian dengan pembahasan, ada yang gabung. Kalau gabung tetap juga, kalau tadi kita punya tiga tujuan, sub pertama ceritakan dulu temuannya. Ini wawancaranya, baru Anda bahas. Yang kedua, apalagi tadi itu, masuk yang kedua, temuan lagi, wawancara banyak, baru bahas. Yang ketiga, temuan lagi, kutipan wawancara, observasi, dokumentasi, baru bahas. Itu kalau pola jurnal yang Anda tuju, kayak selingkungnya itu menggunakan hasil penelitian dan pembahasan. Jadi temuan bahas, temuan bahas, temuan bahas. Tapi kalau ini dipisah, hasil penelitian di atas, berarti itu temuan semuanya. Berdasarkan tiga tujuan itu. Baru yang ketiga, pembahasan, ini khusus Anda komentari kembali temuan di atas dengan singkat, lalu bahas. Pakai teori, merujuk ke buku atau hasil penelitian orang lain. Semoga lah saudara-saudaraku yang budiman memahami yang saya sampaikan. Makanya satu triknya ke depan, Anda sering-seringlah baca artikel yang bereputasi, yang Scopus, yang paling tidak Sinta 2. Insya Allah Anda akan terbiasa. Tapi kalau Anda tak pernah baca, hanya mohon maaf artikel-artikel yang tidak terakreditasi, ya akhirnya ya apa adanya saja. Ini lagi. Coba kemana lah adanya ini? Kesimpulannya, ya Allah, pakai poin-poin seperti ini. Kesimpulan itu tadi menjawab tadi sejarahnya apa? Mana sejarahnya? Tapi tadi sejarah bilang tujuan sejarah. Kok larinya kemari? Waduh, ampun ini mak. Nah, apalagi nih halaman.
Ini gaya apa lagi saudara ini? Masa seperti ini bikin catatan referensi, pakai halaman nomor dulu baru apa gitu? Apa yang saudara maksud ini? Enggak seperti ini ya. Tolong diganti nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Cuman tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sepuluh. Belasan ya. Mendekati 20 lah ya. Lalu ada yang bereputasi internasional ya. Ini ada bahasa Inggris, tapi penerbitnya Pustaka Al-Kausar. Benar ini. Yakin saudara ini? Hah? Yakin saudara ini ada tulisan Pustaka Al-Azhar? Ah, nggak yakin saya. Coba. Mana nih kawan-kawan? Jurus mabuk ini nampaknya. Menurut artikel gue. Pesantren Survivor Pop Indonesian. Nah, apa ini? Jurnal. Jurnal. Ada ini di jurnal. Kenapa Anda katakan Pustaka Al-Kausar 2020? Kalau Jakarta Pustaka Al-Kausar ini buku ini. Atau ini dua berbeda? Oh, ini Ibnu Khaldun gitu. Ini. Ah, ya. Nanti enter ini. Mukaddimah. Hai, ya Allah. Karena Anda tidak menggunakan majib referensi. Coba Khaldun. Anda katakan ada ya. Anda sebut ada Ibnu Khaldun di daftar pustaka, tapi di kutipan di atas tak ada. Tolong semua yang ada di daftar pustaka itu dikutip di atas, diisi. Jangan muncul nama Ibnu Khaldun di daftar pustaka, tapi di bagian isi tidak ada mengutip Ibnu Khaldun. Terlalu, terlalu. Mana lagi Turian? Terakhir, ini masih 10 orang. Siapa yang belum ini? Tampaknya 10 orang ini ya. Baru 10. Madrasah Nizamiyah sebagai model pendidikan Islam, pelajaran untuk masa kini. Masa begini sih? Pelajaran untuk masa kini. Ini lagi-lagi tak sesuai dengan yang kita minta ya. Ketika itu kita minta tolong buat riset di lapangan. Bukan makalah itu yang Anda bukan artikel. Ini Madrasah Nizamiyah sudah banyak orang membahas, saudara. Apa bedanya yang Anda bahas dengan orang lain itu? Jelas kan? Mana? Abstrak juga tak jelas. Mana tujuannya? Halo, banyak. Artinya ini bertujuan. Jadi ngapain ini sebanyak entah pengantar ini? Tidak perlu. Walaupun pengantar itu ada cuma sekalimat. Bertujuan menggali prinsip dasar madrasah ini. Prinsip dasar ya. Anda katakan coba lihat. Anda konsisten ya. Prinsip dasar. Apa lagi? Dapat adaptasi menggunakan instrumen yang relevan dengan zaman. Apa maksudnya ini? Arti betul menggali bagaimana prinsip dasar. Coba, apa benar kamu mencari prinsip dasar? Mana dia? Kalau iya berarti judulnya prinsip-prinsip dasar. Aduh, tak ada lah. Pendanaan, tenaga pengajar, ciri-ciri nizamiyah. Mana prinsip dasar? Model Islam masa kini, model pikir Islam masa kini. Aduh, ampun saya. Ini jurus mabuk juga nampaknya. Pendidikan merupakan satu pilar penting. Tidak ada ini. Ini pengantar ini saudara. Pendahuluan itu langsung menceritakan judul Madrasah Nizamiyah, langsung aja itu. Tidak ada gunanya bagi saya ini. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Mana? Habis. Mana yang Madrasah Nizamiyah? Judulnya Madrasah Nizamiyah, tapi tak satu pun cerita Madrasah Nizamiyah di pendahuluan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ampun, ampun. Minta ampun, ampun. Aduh. Lebar tuh kok. Siapa tadi ini? Jadi Rizkyul Azimah. Kamu cerita tentang Nizamiyah, tapi pendahuluannya kemana larinya kok? Ya Allah. Harusnya Anda cerita tentang ada apa Madrasah Nizamiyah. Kamu ceritakanlah.
Satu paragraf, baru kedua sudah banyak orang melakukan riset tentang Nizamiyah, yaitu satu, dua, tiga, empat, lima, kutip orang itu. Baru paragraf ketiganya, bahwa riset artikel ini juga membahas tentang Nizamiyah, namun berbeda dengan artikel-artikel yang sudah ada, di mana tulisan ini akan membahas ini. Itu yang menjadi tujuan. Makanya saya katakan pastikan tujuan itu berbeda dari orang lain. Celakanya kalau Anda ini judulnya, ini sudah terlalu banyak orang bahas. Makanya bagi saya ini tak layak, bagi saya mohon maaf ya, tak layak. Karena terlalu banyak. Coba lihat ini, Madrasah Nizamiyah. Sudah terlalu banyak orang bahas. Nah, banyak sekali. Dari sisi mana yang kamu mau bahas lagi? Tapi kalau mungkin kamu bahas tentang apa profil pemimpin Madrasah Nizamiyah pada masa kejayaan. Nah, itu tidak ada itu kan. Kamu sanggup nggak membahasnya? Ada nggak referensi? Ada Al-Ghazali, ada Al-Juwaini di situ. Nah, boleh lah kan? Jadi Anda ceritakan sejarah perkembangan Nizamiyah dan profil guru-guru berpengaruh dalam Nizamiyah. Itu tak ada orang lain. Nah, itu bisa. Tapi kalau ini kan pengulangan, ini namanya kalau saya misalnya ini daur ulang ini, daur ulang tentang Madrasah Nizamiyah, artikel Nizamiyah. Semuanya ini mana yang Anda temukan? Saya yakin ini semuanya adalah kumpulan kutipan-kutipan yang sudah ada di artikel. Lalu yang temuan Anda mana? Tidak ada kan? Nah, tak ada. Jadi ini juga saya tidak rekomendasikan. Saya nggak tahu ini, nanti silakan konsultasi sama Bu Fauza lagi ini. Saya nggak ngerti ini. Karena saya dari awal meminta saudara menulis artikel berupa lapangan. Waduh, mohon maaf saya, ini yang bisa saya lakukan. Kalau bahasa saya kurang enak didengar, karena saya juga gali-gali surang saya membacanya. Jadi saya mohon maaf jika tak berkenan dengan bahasa saya. Saya akan saya share link ini, tapi tidak saya buat ke YouTube, tapi tidak dipublish ya, hanya privat saja. Siapa yang dapat link saja. Nah, nanti Anda malu pula disebut namanya ya kan. Nah ini saya share aja secara privat saja. Silakan ditonton. Uh, Mudah-mudahan menginspirasi lah. Kalau tidak saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan putus asa, masih semester 1, masih ada waktu saudara untuk meningkatkan kualitas tulisannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.